Selamat datang kembali di channel Robinstad. Kali ini kita akan membahas tentang analisis faktor ya. Sebelumnya kita akan membahas analisis ya, 3 analisis ya. Yang pertama adalah prinsipal komponen analisis, di mana di sini sebenarnya tujuannya itu kita membentuk suatu komponen-komponen di mana variabel itu memiliki korelasi yang sangat tinggi, sehingga kalau di dalam regresi umumnya akan terjadi multicol. Maka yang variabel ini kalau misalkan kita tidak mau buang ya, misalkan variabel itu berkorelasi sangat tinggi, kita menjadikan sebuah komponen. Jadi komponen itu terdiri dari 2 atau 3 variabel yang berkorelasi tinggi tadi. Jadi dia diambil dari kombinasi ya, kombinasi dari si variabel-variabel tadi. Contohnya kita masih pakai data yang uji validitas dan reliabilitas ya, kita anggaplah dia sebagai si variabel gitu ya. Nah, misalkan bahwa si variabel di sini ada 5 variabel ya, SDM1 sampai SDM5. Nah, ini dia memiliki korelasi yang sangat tinggi. Kalau kita regresikan langsung pasti multicol. Maka kita bisa membuat komponennya, yaitu melalui prinsipal komponen analisis. Nah, dari sini kita masukkan kelima ini akan terbentuk berapa komponen disarankan. Nah, kalau dilihat dari sini, dia disarankan itu hanya satu komponen, di mana masing-masing ini memiliki nilai kombinasi seperti ini. Jadi X1 dikali dengan 0,832, X2 dikali dengan 0,837 dan seterusnya ya. Nah, kita bisa melihat namanya dari script plot. Nah, script plot ini dia menyarankan berapa komponen yang dibutuhkan untuk dari variabel ini. Nah, kalau kita lihat di sini dia hanya butuh di 1, dia sudah turun tajam ya, di 1 itu sudah turun tajam. Jadi hanya butuh 1 komponen ya. Dari segi kecukupan sampel kita bisa menggunakan Barrel test dan KMO ya. Barrel testnya ini dia harus signifikan di bawah 0,005 dan KMO-nya itu harus biasanya secara total itu di atas 0,7. Kalau ini namanya anti image dari correlation MSA itu di atas 0,5 patokannya. Nah, inilah menggunakan analisis komponen utama. Nah, kalau kita melakukan uji validitas selain menggunakan korelasi secara langsung ya antara si indikator dengan total indikator, atau menggunakan item corrected ya atau race corrected tadi, nah kita bisa menggunakan namanya analisis faktor. Prinsipnya sama dengan si PCA ini, hanya saja dia cenderung, kalau tadi lebih kecenderung membentuk variabel, kalau ini cenderung menyusutkan. Nah, menyusutkan si faktor-faktor ini apakah benar boleh kita katakan menjadi satu variabel laten ya, satu variabel laten dari indikator-indikator tadi. Ya sama ujinya kayak PCA yaitu Bartlett test. Nah, Bartlett testnya dia signifikan, kemudian KMO-nya secara total di atas 0,7, kemudian MSA-nya masing-masing di atas 0,5. Kemudian dari sini berapa faktor summary yang bisa dikatakan ya, faktor summary-nya itu dia mampu menjelaskan variasi itu sebesar 62%. Nah, sedangkan model fit-nya apakah dia fit? Nah, kita lihat di sini fit-nya itu sudah di atas p-value-nya di atas 0,05, artinya modelnya fit. Ya, secara script plot, kalau kita lihat secara script plot, dia akan disarankan oleh dia itu membentuk satu faktor yang akan terbentuk ya. Kemudian kalau kita lihat dari faktor correlation-nya, oke, di sini karena dia cuma satu ya, jadi cuma satu. Kemudian dia di sini kalau kita lihat dari sisi loadingnya juga sudah di atas 0, faktor loadingnya itu di atas 0,5 atau di atas 0,6 tergantung buku rujukan yang kita gunakan. Bisa jadi 0,7, bisa jadi 0,6, bisa jadi 0,5 ya, tergantung. Ini sudah valid. Nah, dan sudah menjelaskan lebih dari 50% variasi dari indikator tadi. Kemudian dia modelnya fit dan secara kecukupan sampel sudah cukup gitu. Oke, begitu tentang EVA. Sekarang ada lagi yang namanya, kalau EVA itu dia mengeksplor ya, jadi namanya juga explanatory factor analysis. Jadi ada kemungkinan bisa jadi dia menjadi 2 faktor, bisa menjadi 3 faktor dari indikator-indikator yang kita ajukan. Nah, berbalik dengan itu, kalau kita sudah punya teori, kita hanya mengkonfirmasi. Namanya adalah CFA, nah confirmatory factor analysis. Jadi ini biasanya sering digunakan untuk model-model SEM ya. Jadi kalau sebelum masuk SEM Amos atau SEM Listrel, kita bisa mencoba di sini dulu untuk masing-masing variabel. Nah, misalkan seperti ini kita lakukan.
Ya, untuk nilai loading itu sama saja ya dengan yang tadi ya. Intinya sama ya. Biasanya orang ada juga di atas patokannya di atas 0,4 asalkan nilai Z-nya itu di atas 1,96 atau nilai V-value-nya di bawah 0,05. Nah, tapi pembedanya adalah di sini adalah untuk model fit-nya. Model fit-nya itu di sini ada berbagai macam ya. Ada di sini cuma 3 ya. Model fit itu bisa secara chi-square-nya. Ternyata dia H0 itu fit, A1 tidak fit. Berarti kalau lebih kecil dari 0,05 tidak fit. Nah, CFI-nya itu biasanya di atas 0,9 atau ada juga buku di atas 0,95. Begitu juga dengan TLI. RMSA ini biasanya ada yang bilang di bawah 1 ya 0,1 atau di bawah 0,08. Berarti secara validitas valid, tapi ini belum fit modelnya. Nah, gitu. Makanya di dalam CFA itu ada namanya modification index. Jadi dari kita lihat di sini model fit ini kita lihat di sini ya tadi nilai chi-square, kemudian CFI, TLI tadi ya, ada RMS ini yang lain-lainnya, bisa kita keluarkan additionalnya yaitu namanya modification index. Nah, modification index ini menyarankan error, menyarankan korelasi antar error. Nah, ini dia sarankan. Jadi dia sarankan SDM3 dengan SDM5, SDM4 dengan SDM5 supaya modelnya menjadi fit, dikorelasikan. Bagaimana mengkorelasikannya? Ya, kita masuk ke namanya residual covariance. Nah, di sini. Jadi kita mengkorelasikan tadi 3 dengan 4. Nah, kemudian 4 dengan 4 dengan 5 dikorelasikan. Nah, kalau kita lihat di sini dari modelnya ini tidak akan terganggu ya, dia akan tetap valid. Hanya saja yang di sini lihat di sini modelnya menjadi fit. Nah, modelnya menjadi fit ya. V-value-nya itu menjadi di atas 0,05. CFI-nya udah 1 ya, TLI-nya 1,09 ya. RMSA-nya 0,00 gitu ya. Jadi kita bisa mengkorelasikan. Nah, misalkan kita milih satu aja dulu yang dikorelasikan, misalnya 3 dengan 4. 3 dengan 4 ya. Nah, kita mengkorelasikan 3 dengan 4. Nah, di sini masih ada yang belum fit RMSA-nya. Nah, ya, ini juga V-value-nya. Atau misalkan kita korelasikan itu 3 dengan 5 dulu. Nah, 3 dengan 5. Nah, di sini 3 dengan 5. Nah, di sini dia masih RMSA-nya di atas 0,08 ya. Ininya sudah fit di atas 0,9, tapi dia punya saran lain. Kalau cuma 3 dan 5 tadi yang kita korelasikan, sekarang dia saran lagi 1 dengan 2. Nah, 1 dengan 2 kita korelasikan. Nah, gitu. Jadi dia ada kemungkinan berbagai kombinasi ya. Nah, ini 1 dengan 2. Kalau kita lihat di sini udah tidak ada lagi yang perlu dikorelasikan. Nah, modelnya di sini sudah fit ya. RMSA-nya, tapi masih kalau kita kategorinya 1 ya masih kurang ini ya. Kalau 0,1 masih kurang. Dia di bawah 0,08. Ini sudah fit dan ini sudah fit ya di atas 0,05. Berarti yang paling bagus adalah 3 dengan 5, kemudian 4 dengan 5. Nah, kita korelasikan si errornya ya, covariance errornya. Jadi kalau kita lihat di sini, nah di sini RMSA-nya sudah 0, kemudian p-value-nya di atas 0,05, CFI dan TLI-nya di atas 0,95. Gitu. Itu model yang paling fit ya. Tadi kalau 3512, sekarang coba 45. Jadi kita bisa lihat kombinasi-kombinasi mana yang menghasilkan yang terbaik ya. Kalau 4 dan 5 doang, nah 4 dan 5 doang ternyata juga sudah bagus ya. Jadi kalau 4, 5 dan doang ini sudah di atas 0,05, ini di bawah 0,8, ini di atas 0,95, di atas 0,95. Nah, bagaimana gambarnya? Gambarnya akan terlihat nanti di sini, di additionalnya, post hoc-nya itu ya, kita lihat path diagramnya. Jadi akan terlihat yang dikorelasikan yang mana nanti di gambar ketika kita menggunakan analisis CFA-nya ya. Nah, karena ini berbasis internet, jadi dia pengaruh ya. Kalau kondisi internet kita belum stabil, ya dia akan agak lambat. Nah, ini yang dihubungkan. Nah, jadi kalau kita tambah tadi 34, mau kita tambah 35, nah dia akan lihat nanti gambarnya juga akan berbeda. Nah, seperti ini. Ya, demikian menggunakan analisis analisis komponen utama atau PCA, kemudian EVA ya, explanatory factor analysis, dan CFA, confirmatory factor analysis. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Terima kasih.